Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Joko Santoso di kanal KM, Kawan Matematika. Tempat kita berkawan dengan konsep, dengan teori, dan dengan soal matematika. Berkawan dengan tiga hal ini akan memudahkan kita untuk menguasai matematika. Kali ini kawan kita adalah integral tentu yang akan kita pakai untuk menghitung luas daerah yang terletak di antara dua grafik fungsi. Nah, ini merupakan bagian pertama. Kita dihadapkan pada masalah di bawah ini. Hitunglah luas daerah yang diarsir di bawah ini. Perhatikan luas daerah yang diarsir ini terletak di antara dua grafik fungsi, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3 dan Y sama dengan X kuadrat. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Atau juga masalah ini. Hitunglah luas daerah tertutup di antara kurva Y sama dengan X kuadrat min 10X tambah 21 dan Y sama dengan minus 2X kuadrat tambah 20X min 27. Nah, perhatikan bahwa daerah yang diarsir ini juga terletak di antara dua grafik fungsi, ya, yang terbuka ke bawah dan yang terbuka ke atas. Bagaimana cara menghitungnya? Sebelum kita membahas masalah-masalah tadi, kita diingatkan dulu dengan teorema atau rumus untuk mencari luas daerah yang diarsir seperti ini, yang terletak di bawah grafik Y sama dengan Fx, dibatasi oleh garis X sama dengan A, dibatasi oleh garis X sama dengan B, dan dibatasi oleh sumbu X, serta terletak di atas sumbu X. Bagaimana rumusnya? Atau teoremanya? Benar, rumusnya adalah luas sama dengan integral AB Y dx. Inilah teorema atau rumus yang dipakai untuk mencari luas daerah dengan kondisi seperti ini. Sekarang akan kita temukan dulu teoremanya untuk mencari luas daerah di antara dua grafik fungsi Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Pertama-tama harus dicatat bahwa posisi grafik Y sama dengan Fx itu terletak di atas grafik Y sama dengan Gx. Jadi perhatikan, ini tolong dicatat, posisi grafik Y sama dengan Fx terletak di atas grafik Y sama dengan Gx. Oke, kemudian yang kedua, saya arsir dulu yang putih ini dengan hijau. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa daerah arsiran hitam dan daerah arsiran hijau ini dapat dicari luasnya dengan menggunakan teorema yang di depan, karena mereka terletak di bawah grafik Y sama dengan Fx dengan batas bawah A dan batas atas B, sehingga bisa kita tulis luas daerah hitam ditambah luas daerah hijau berarti sama dengan, betul, sama dengan integral AB Fx dx. Nah, kemudian luas daerah hijau. Luas daerah hijau ini terletak di bawah grafik Y sama dengan Gx dengan batas bawah A dan batas atas B, sehingga juga bisa ditulis dengan menggunakan integral seperti ini. Jadi integral AB Gx dx. Nah, kita sekarang menemukan persamaan ini, lalu dengan mengurangi kiri dan kanan, ruas kiri dan ruas kanan dengan integral AB Gx dx, akan ditemukan bentuk seperti ini. Jadi luas daerah hitam sama dengan integral AB Fx dx dikurangi integral AB Gx dx. Karena batas bawah dan batas atasnya sama, maka penulisannya boleh disingkat seperti ini. Jadi luas daerah hitam sama dengan integral AB Fx dikurangi Gx dx. Nah, perhatikan bahwa rumusnya ini dengan menggunakan operasi minus, berarti tidak boleh dibalik menjadi Gx kurangi Fx. Nah, cirinya apa? Catatannya adalah bahwa grafik Fx
harus terletak di atas grafik Y sama dengan GX. Baru kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu Fx dikurangi Gx. Sekarang kita simpulkan apa yang tadi telah kita temukan. Jadi, luas daerah arsiran yang terletak di antara dua grafik fungsi Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dan dibatasi oleh garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B adalah integral AB Fx min Gx dx, dengan catatan bahwa posisi grafik Y sama dengan Fx terletak di atas grafik Y sama dengan Gx. Kita selesaikan sekarang soal nomor 1. Nah, karena daerah yang diarsir ini terletak di antara dua grafik fungsi Y sama dengan 2x tambah 3 dan Y sama dengan x kuadrat, maka kita bisa menggunakan teorema yang tadi kita temukan. Ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu batas bawah dan batas atas integralnya. Batas bawahnya ini berarti A sama dengan 0 dan batas atasnya belum ketahuan ya, tapi kita bisa mencarinya, yaitu dari titik potong kedua grafik kita tarik garis putus-putus ke bawah vertikal tegak lurus, dan ini adalah B nya. Nah, B nya ini tidak tahu. Nah, tetapi kita bisa mencarinya karena B ini adalah absis titik potong antara kedua kurva ini. Ya, kita cari dulu dengan menggunakan substitusi. Angka pertama, cari B. Tulis Y sama dengan x kuadrat, Y sama dengan 2x tambah 3. Ya. Kita substitusikan, ketemu x kuadrat sama dengan berarti 2x tambah 3. Luas kanan kita nolkan menjadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu nih persamaan kuadrat kita selesaikan dengan memfaktorkan. Kita faktorkan menjadi x min 3 kali x tambah 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian berarti x yang pertama adalah 3 atau X yang kedua adalah min 1. Tapi perhatikan, B ini terletak di samping kanan sumbu Y. Jadi B ini pasti positif, sehingga B pasti sama dengan 3. Jadi ini adalah B nya ya, B sama dengan 3. Sedangkan X sama dengan min 1, dia terletak di sini, berarti ditolak ya, karena tidak ditanyakan. Sekarang langkah kedua, langsung kita cari luasnya dengan menggunakan teorema atau rumus tadi. Jadi integral AB Fx dikurangi Gx dx. Nah, Fx min Gx, siapakah yang terletak di atas? Ya, manakah Fx-nya? Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa yang terletak di atas adalah Y sama dengan 2x tambah 3. Berarti ini adalah Fx-nya. Dan ini adalah Gx-nya. Ya. Jadi sama dengan integral 0 sampai 3. Ini adalah 2x tambah 3 dikurangi x kuadrat dx sama dengan, langsung kita integralkan, berarti minus sepertiga x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x 0 sampai 3. Lalu 3 kita masukkan dulu di sini, jadi sama dengan min sepertiga dikali 27 ditambah 9 dikurangi 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan, berarti
min sepertiga kali 27 itu adalah min 9. Berarti ini min 9 ditambah 18 dikurangi 0. Berarti luasnya sama dengan 9 satuan luas. Itu. Sekarang kita selesaikan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini sama, daerah yang diarsir terletak di antara dua grafik fungsi, ya, yang dua-duanya merupakan parabola. Nah, masalahnya adalah yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah, ya. Jadi ini adalah fungsi kuadrat yang pertama dan ini adalah fungsi kuadrat yang kedua. Ya. Sekarang kita akan selidiki yang mana yang terletak di atas, yang mana yang terletak di bawah. Nah, saya ingatkan kembali waktu di kelas-kelas sebelumnya bahwa kurva fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu berbentuk parabola. Bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Nah, apa cirinya? Jika A lebih besar 0, bentuk grafiknya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil 0, bentuk grafiknya terbuka ke bawah. A itu apa? A adalah koefisien x kuadrat, ya, koefisien x kuadrat. Jadi untuk fungsi yang pertama ini koefisien x kuadratnya 1. Jadi ini A-nya. A-nya adalah 1. 1 itu positif, berarti lebih besar 0, ya kan? Sehingga grafiknya berbentuk terbuka ke atas, ya, berbentuk. Sekarang yang kedua, ini A-nya berarti sama dengan min 2. Ya. Min 2 itu lebih kecil 0. Ya, maka grafiknya terbuka ke bawah. Sehingga kesimpulannya berarti yang atas ini adalah yang fx-nya. Jadi ini adalah y sama dengan fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 20x min 27. Sedangkan yang di bawah itu gx-nya. Jadi y sama dengan gx sama dengan x kuadrat min 10x ditambah 21. Kita lanjutkan. Sekarang kita selesaikan soal nomor 2. Tadi sudah kita analisis bahwa grafik y sama dengan fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 20x min 27 ini terletak di atas grafik y sama dengan gx sama dengan x kuadrat min 10x tambah 21. Sekarang kita cari dulu yaitu batas bawahnya dan batas atasnya. Batas bawah dan batas atas ini merupakan absis titik potong antara kedua kurva ini. Jadi kita cari dulu titik potongnya. Angka pertama berarti cari A dan B. Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 20x min 27. Yang ini juga y sama dengan x kuadrat min 10x tambah 21. Dengan substitusi kita dapatkan x kuadrat min 10x tambah 21 sama dengan min 2x kuadrat plus 20x min 27. Ruas kanan kita nolkan menjadi menjadi 3x kuadrat min 30x tambah 48 sama dengan 0. Nah, karena 3 min 30 dan 48 habis dibagi 3, kita bagi 3 dulu semua supaya nanti
lebih sederhana atau lebih kecil angkanya. Jadi x kuadrat min 10x plus 16 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan, ya, ini persamaan kuadrat kita selesaikan dengan pengfaktoran. Jadi x min 2 x min 8. Jadi x yang pertama adalah 2, x yang kedua adalah 8, sehingga ini adalah a nya 2 dan ini b nya 8. Oke, sekarang langkah kedua, kita cari luas daerah yang diarsir dengan teorema tadi. Integral AB fx min dx sama dengan 28 min 2x kuadrat tambah 20x min 27 dikurangi kurung. Nah, ini pakai kurung ya sebaiknya, supaya tidak terjadi kesalahan plus dan minus ya. Jadi ini sebaiknya dikurung ya, sebaiknya dikurung. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini hati-hati, min x kuadrat min kali min plus 10x min kali plus 21 adalah min 21 x 28, lalu jadi min 3x kuadrat ditambah 30x dikurangi 48 dx. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita dapatkan ini, bentuk ini. Sekarang kita lanjutkan. Jadi sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat minus 48x 28. Lalu kita masukkan 8 ke sini dulu, menjadi min 8 pangkat 3 minus 512 ditambah 15 kali 64 itu adalah 960 dikurangi 48 kali 8 itu adalah 384 minus kolom buka 2 pangkat 3 minus 8 ditambah 15 kali 4 berarti 60 dikurangi 96. Nah, sama dengan min 512 tambah 960 kurangi 384 sama dengan 64, dan ini min 8 tambah 60 kurangi 96 adalah minus 44, berarti sama dengan 64 ditambah 44 sama dengan 108 satuan luas. Seperti biasanya, saya memberikan beberapa soal latihan agar kawan-kawan lebih mendalami konsep dan teori dengan mengerjakan soal-soal latihan. Nah, di dalam soal satu ini sama, kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir yang terletak di antara dua grafik fungsi. Masalahnya adalah yang terletak di atas itu fungsi yang manakah? Apakah y sama dengan 2x plus 1 atau y sama dengan 4 min x? Begitu pula yang di bawah, yang manakah? Nah, saya memberikan petunjuk demikian. Jika garis memiliki persamaan mom y sama dengan mx plus c, maka m-nya ini adalah gradiennya atau kemiringannya. Nah, jika
M lebih besar 0, jadi gradiennya positif, maka bentuknya seperti ini ya, atau dikatakan membentuk sudut lancip dengan sumbu X positif. Dan kalau M-nya lebih kecil 0 atau M-nya negatif, maka bentuknya seperti ini atau membentuk sudut tumpul dengan sumbu X positif ya, ini adalah tumpul. Nah, kalau ini misalnya kita perpanjang sampai memotong sumbu X, nah, berarti ini ya, membentuk sudut lancip dengan sumbu X positif ya, bukan dengan yang ini ya, tapi yang sebelah kanan sana ya. Kalau yang ini kita perpanjang, akan membentuk sudut tumpul ya. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan, kita lihat di sini, kalau Y sama dengan 2X tambah 1, bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX plus C, berarti ini adalah M-nya sama dengan 2, berarti lebih besar 0. Sedangkan yang ini M-nya sama dengan min 1, itu lebih kecil 0. Dengan demikian berarti yang lancip tentunya yang memiliki gradien yang positif, sehingga ini pasti Y sama dengan 2X tambah 1. Sedangkan yang tumpul yang ini itu pasti memiliki gradien yang negatif, berarti yang ini. Jadi ini adalah Y sama dengan 4 min X. Dengan demikian berarti yang atas ini kita misalkan sebagai fx, dan yang bawah ini kita misalkan sebagai gx. Nah, nanti kunci jawabannya adalah 24 satuan luas. Soal nomor 2, hitunglah luas daerah tertutup antara kurva Y sama dengan 3x kuadrat tambah 9x tambah 5 dan garis Y sama dengan 3x tambah 14. Nah, kita tahu ini adalah fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, silakan nanti di sketsa dulu manakah grafik yang terletak di atas grafik yang lain, ataukah fungsi kuadrat di atas garis Y sama dengan 3x tambah 14 atau sebaliknya. Nah, saya telah memberikan petunjuknya seperti ini. Sketsalah dulu apakah nanti grafiknya berupa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau ini ya, seperti itu. Kunci jawabannya adalah 32 satuan luas. Soal ketiga, hitunglah luas daerah tertutup antara kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 2. Kedua-duanya ini adalah parabola karena kedua-duanya merupakan fungsi kuadrat. Silahkan disketsa dulu agar diketahui grafik fungsi apa yang terletak di atas yang lain. Kunci jawabannya adalah 58 3/4 satuan luas. Dan jika kawan-kawan memiliki pertanyaan, boleh diberikan kepada saya melalui alamat email ini, yakni kawanmatematika1801@gmail.com. Kita sampai pada rangkuman. Yang pertama, luas daerah di antara grafik Y sama dengan fx dan grafik Y sama dengan gx, serta dibatasi oleh garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, atau dengan batas bawah A, batas atas B, adalah integral AB fx min gx dx. Dengan catatan, posisi grafik Y sama dengan fx terletak di atas grafik Y sama dengan gx. Yang kedua, jika dalam soal tidak disediakan gambarnya, sebaiknya disketsa dulu agar diketahui grafik manakah yang terletak di atas grafik yang lain. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika kawan-kawan memiliki pertanyaan, silakan dikirimkan lewat alamat email kawanmatematika1801@gmail.com
atau bisa juga komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.